Kekuasaan iblis karena Maksud saya gini, bisa tidak iblis merasuki seseorang? bisa dong. Kalau merasuki seorang, Bisa kalau merasuki. bisa. Itulah yang terjadi terhadap orang yang ada di dalam kubur tadi. Kerasukan iblis keluar dari sana, dikatakanlah Kristus. Itulah yang diikuti oleh Bu Rasmi dan teman-temannya. Itu Bu Rasmi, tidak ada Tuhan. Lalu kemudian Anda menuduh nih, ini tuduhan Anda tadi saya dengar. Anda menuduh kemudian Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi manusia. Kesalahan fatal, Anda membawa Yohanes 1. Padahal bukan itu. Kalau berbicara pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Itu tidak salah sebenarnya. Selama yang dimaksud kemudian firman di sana adalah sifat. Karena Tuhan memang bersama dengan sifat berkata-kata yang melekat dari dirinya. Sifat berkata yang ada pada Tuhan dengan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu berbeda. Bedakan antara sifat berkata dengan perkataan. Bedakan dengan mulut dengan perkataan. Mulut adalah hal yang melekat pada seseorang, sedangkan perkataan adalah sesuatu yang keluar, gelombang, irama, not yang keluar dari seseorang. Yang keluar dari mulut itu bukan orang itu sendiri, tetapi itu adalah cipta karya yang keluar dari mesin yang melekat pada diri manusia. Disebutlah perkataan. Jadi kalau dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu Tuhan, itu tidak salah. Memang Tuhan itu memiliki sifat berkata-kata. Coba Anda lihat di dalam Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah semuanya jadi. Gini Bang Juma. Sabar dulu. Sedikit lagi. Saya belum masuk ke intinya. Jadi bukan itu dasar pijakannya kemudian Tuhan menjadi manusia di dalam konsep Kristen, bukan. Apa buktinya? Anda turun lagi di data nomor 14-nya. Firman itu telah menjadi daging. Itu baru ada Yesus. Tetapi bukan itu yang menjadi dasar pijakan ketuhanan terhadap Yesus. Yang menjadi konsep ketuhanan dari Yesus itu adalah bisikan makhluk yang datang kepada Paulus. Tertulis di mana? Filipi 1 nomor, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa yang tertulis di sana? Elohim, Theos, katanya, mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, lalu menjadi seorang hamba, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Jadi bukan Yohanes yang jadi rujukan, yang menjadi rujukan adalah Filipi, di mana Theos menjelma menjadi manusia. Kolose 2 nomor 9. Tubuh Yesus mulai dari rambut sampai kuku kakinya itu kepenuhan keteosan keilahian. Jadi bukan firman menjadi manusia. Kalau firman menjadi manusia, firman menjadi bumi, firman menjadi matahari, firman menjadi bulan, firman menjadi pohon, itu wajar. Yesaya 55 nomor 11. Yesaya 55 nomor 11. Mazmur 33 nomor 9. Innama amruhu idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Semua yang dicipta itu berasal dari firman. Pada mulanya firman itu melekat pada Tuhan, lalu Tuhan berkata, "Kun," jadi, maka jadilah. Sedangkan Yesus itu juga masuk di situ. Tuhan mengatakan, "Wahai Maria, hamillah, lahirkan seorang makhluk bernama Yesus." Lahir. Jadi Yesus itu pada mulanya firman. Betul. Tapi di Kristen bukan itu konsepnya. Di Kristen dewa berinkarnasi, berubah wujud menjadi manusia. Dalilnya di mana? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan Kolose 2 nomor 9. Jadi dewa menjelma menjadi Kristus yang datang kepada Paulus. Itulah konsep Karisteng. Umat Islam dalam hal ini tidak bisa tertipu dengan Karisteng. Itu Bu Rasmi. Silakan dengan ilmu Anda. Ya, Bu Rasmi, bagaimana Bu Rasmi? Oke. Filipi 2 ayat 6 tadi ya? Ya. Oke, saya baca ya. Filipi 2 ayat 6. Izin Bu Rasmi sebentar izin. Teman-teman Tahu tentang yang konsep di Kristen. bawah,
Teman-teman yang Saya baru Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya itu sifat Dan yang Allah melekat itu pada menjadi Tuhan. manusia. Yes, itu Kau tahu konsep adalah itu? sifat. Ya tahu lah, tahu. Sekarang ada nggak daging melekat pada Elohim? Cuma Ketika dikatakan firman bersama-sama dengan Elohim, apakah di situ Dan ada daging, konsepmu anak itu, Maria? Muhammad Aku tanya itu dulu. Allah, kau bilang. Ku tanya dulu. Aduh, sudah. Kalau cuma kayak gitu udah kamu turun aja. Udah Kau jangan sudah nangis. tahu di jelas sini. konsep Kristen itu seperti apa. Alkitab itu seperti apa. Iya. Tuhan itu pada Baca dirinya kejadian tidak sampai ada Wahyu itu. Kejadian Kau adalah antikristus yang menyelewengkan firman. yang disebut Kejadian sampai waktu antikristus. kejadian aja salah, kejadian 1 ayat 2 Antikristus yang menyelewengkan firman. Lah adalah roh. Iblis yang menyelewengkan firman. Siapa yang merubah-rubah Waktu Adam dan kitabnya Yahudi? Hawa di Siapa Taman Eden. yang mengambil kitabnya Yahudi merubah-rubahnya? Waktu Itu iblis ular kan antikristus ular itu bukan? mengatakan pohon itu bisa Siapa kau yang makan. mengarang-arang cerita tentang Yesus? Dan kau sudah menyelewengkan firman. Cuma Mana yang Kau saya lah selewengkan? antikristus. Yang mana? Yang Yang mana akan yang saya muncul dan selewengkan? sudah ada di bumi ini. Antikristus itu adalah mereka yang Cuma? tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Paulus Jadi di dalam kami Galatia orang 1 Paulus di dalam Galatia mengetahui 1 tentang siapa nomor 11 penyesat nomor penyesat. 12 Sekarang pun sudah tidak ada penyesat mengakui Yesus datang yang sebagai menyesatkan. manusia. Jedar. Definisi Dan antikristus kau itu apa? antikristus itu. Antikristus di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 berbunyi, siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 12 nomor 11 nomor 12. Aku menerima 13 kitabku bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, di situ dia mengatakan Yesus Kristus bukan manusia. Berarti dia antikristus. Jedar. Silakan Nahi, silakan. Iya, aku mau share ini sedikit ya tentang bagaimana konsep ketuhanan di dalam agama Yahudi ya. Ata hereta ledaat ki Hashem huwa Elohim en od milvado. Artinya engkau telah melihat dan mengetahui bahwa YHWH dialah Tuhan, tidak ada yang lain di samping dia. Nah, kalau ada Tuhan duduk di sebelah kanan samping kanan Allah Bapa, itu bukan Tuhan Israel, ya. Karena tidak ada yang lain di samping dia. Lanjut. Nah, sedangkan Yesus duduk di samping kanan Tuhan Bapa. Mati meja. Belas ya anak-anak ya. Si mau aku datang besok. Bagaimana Bro Rasmi? Masih kuat? Oke, tadi yang Anda bacakan itu Yohanes 1, itu lanjut ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, itu betul. Firman itu betul. adalah Allah, ya. Di sini firman itu Itu betul. adalah Allah. Dan itu bukan Berarti di Yesus, situ kan? Allah. Oke, Ya. dan di situ Dan Allah itu bukan menjadikan Yesus. segala sesuatu. Dan Ya, di itu sini bukan belum. Yesus. Ya, di sini belum. Nggak ada yang Ya, salah. Nggak ada yang Ya salah. betul. Dan di Iya. ayat 14-nya, Akhi. di ayat 14-nya, Akhi boleh bacakan saya Mazmur 33 ayat 9? Sabar bentar dulu. Ayat Tidak ada yang 14-nya salah. bentar. Kan ini Di ayat 14-nya firman itu menjadi daging. manusia. Nah, itu betul. Manusia itulah namanya Yesus. Nah, iya Gitu. berarti Yesus itu berasal dari perkataan Tuhan, betul? Loh, firman itu menjadikan segala sesuatu tadi. Maksudnya mulut Tuhan jadi Yesus gitu. Mulutnya Tuhan berubah jadi Yesus gitu. Bukan. Jadi di sini firman ini ya dijadikan oleh Allah Bapa. Firman ini adalah Allah, kan ditulis di sini firman ini Tidak adalah ada Allah. di situ dikatakan firman itu kemudian adalah Bapa dan Bapa itulah yang menjadi daging, nggak ada. Ya memang bukan. Makanya Memang ini bukan. pahami dulu, Berarti ya. Oke, sekarang makanya begini, gini, pahami. sekarang begini. Oke. Ketika kemudian Gabriel datang kepada Maria, apa yang diantarkan Gabriel kepada Maria? Apa yang diantar? Ketika Gabriel datang ke Maria, apa yang diantar kepada Maria? Daging atau perkataan? Pesan. Nah, Itu pesan dari Allah Bapa. Pesan Ya, dari pesan Tuhan. Allah Bapa. Dikatakan kepada Bukan Maria, Tuhan, bukan Maria. Tuhan. Bukan dari Tuhan, pesan dari Allah Bapa. Itu bukan Tuhan ya?
Ya, jadi yang Tuhan di sini adalah firman itu adalah Allah yang Alamak. menjadikan segala sesuatu. Rusak memang. Rusak. Jadi malaikat Gini loh. turun menghantarkan pesan dari Tuhan kepada seorang perawan. Wahai Maria, kamu akan hamil. Buka dulu, buka Siapa Lukas yang 1. menghendaki? Matius 1 Buka atau Lukas Lukas 1. 1? Buka Lukas 1, bukan dari Tuhan di situ dicatat, tetapi pesan dari Allah ya, Lukas 1. Ya. Allah itu Jadi bagi kami Tuhan itu adalah Allah. Jangan ya itu kan bagi kalian. Oh, jadi Allah itu Gitu bukan loh. Tuhan. Tuh gini, firman Ya. itu adalah Allah menjadikan segala sesuatu, ialah diberi jabatan Tuhan. Mati. Ya, jadi Gak usah Tuhan itu jangan jabatan. persulit diri Dengar, Anda, Ibu dengar. Rasmi. Jangan Tidak, persulit diri Anda, tidak. jangan persulit. Tidak, oke. Sekarang pesan yang dibawa oleh Gabriel itu bukan berupa daging kan, bukan berupa Yesus, hanya pesan. Yesus itu nanti muncul setelah alat produksi janin bekerja dalam rahim Maria. Barulah Yesus itu tercipta. Jadi Yesus itu pada mulanya adalah firman. Artinya Yesus itu sebelum menjadi manusia mulanya adalah pesan dari ilahi Firman yang turun menjadikan segala sesuatu, ya firman yang menjadikan segala sesuatu. Baca dong. Itu Ada firman tidak itu masalah, adalah Bu Rasmi. Ya, Mau bukti. Jadi Sabar dulu, sabar. Yang menjadi Sabar, Bu Rasmi. rohnya Yesus. Ya bentar. Sabar, Bu Bentar Rasmi. dulu, karena nggak paham Anda, biar saya jelaskan. Anda yang tidak paham. Loh, segala ini Alkitab sesuatunya, saya. segala sesuatunya itu pada mulanya adalah firman. Mari kita buktikan ya. Akhi, bisa ditunjukkan Mazmur 33 ayat 9, Akhi. Nah, ini yang punya kitab ini. Nah, tuh. Begitu 9, cara ya. belajarnya langsung. Nah, Kihu amar faihi hu sifat saya amot, artinya apa ya? Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Jadi cuma bicara Subhanallah. saja jadi. ayo. Jadi segala sesuatunya itu memang berasal dari perintah. Perintah itu berupa firman, perkataan. Inilah yang disebut dalam Al-Quran. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah hendak menciptakan sesuatu, maka dia cukup berkata jadi, maka jadi. Itu Mazmur 33 nomor 9. Masa seorang Bang Suma lebih paham Bible daripada Bu Rasmi? Jadi ketika Maria ini manusia perawan tanpa suami, tidak pernah tersentuh laki-laki, tapi karena Sang Pencipta berfirman, hamil, lahirkan manusia tanpa ayah bernama Yesus, lahir, tak ada yang bisa menghalangi itu. Artinya apa? Ketika Anda mengatakan Yesus itu firman menjadi manusia, di situ kelirunya Anda memahami. Seakan-akan Anda kemudian menganggap Tuhan menjadi manusia. Padahal Tuhan menjadi manusia, itu konsepnya berbeda. Adanya di pesan roh halus yang datang kepada Paulus. Tertulis di Kolose 2, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi filosofi yang muncul dari himne Plato tentang logos, tentang firman di dalam dalam Yohanes 1 ini sampai nomor 14, itu bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus, tapi itu masuk akal sesuai dengan firman Tuhan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Jadi bukan itu yang menjadi landasan Kristen menuhankan Yesus, bukan. Yang menjadi dasar landasan untuk menuhankan Yesus itu surat Paulus. Filipi 2 nomor 6, 7, 8, Kolose 2 nomor 9. Begitu Bu Rasmi. Jadi Yesus itu pada mulanya adalah firman. Alam semesta ini pada mulanya firman. Matahari pada mulanya firman. Semua yang tercipta ini berasal dari firman yang melekat pada Tuhan. Boleh akhi Yesaya 55 nomor 11? Mohon izin akhi. Supaya kami umat Islam juga tahu bahwa ternyata memang di dalam kitabnya saudara kami Yahudi tertuang data-data seperti itu. Silakan. Yesaya 55
ayat 11. Ya. Kasih langsung yang punya kitab. Bentar ya. 55 ayat 11. So shall be my word that emanate from my mouth, it will not return to me unfulfilled, unless it will have accomplished what I desire and brought success where I sent it. Jadi firman Tuhan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia dan akan kembali dengan berhasil. Begitu. Berarti apa yang keluar dari diri Tuhan ketika Tuhan itu berfirman harus tercipta sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tidak kembali sebelum terjadi. Ketika Gabriel datang kepada Maria, di mana dia menghantarkan pesan, aku ingin wanita tersebut hamil. Datanglah Gabriel, hei wanita perawan, Maria, ya paman, Tuhanku menghendaki engkau hamil. Aku nggak mau, sampaikan ke Tuhanmu, aku nggak mau. Habis itu kembalilah Gabriel, Tuhan, Maria nggak mau. Nggak ada cerita kayak gitu, nggak ada. Seketika ketika Tuhan menghendaki hamil. Laki-laki pun kayak Pak Bom hamil kalau Tuhan menghendaki. Nggak ada cerita. Gak ada yang bisa menghalangi firman Tuhan. Ketika Tuhan sudah melontarkan ucapannya, kalimatnya, firmannya, tak ada yang bisa menghalangi itu. Semuanya akan terjadi dan tidak ada yang sia-sia.